Selamat datang di video 100 hari bertahan hidup di Minecraft. Di dunia ini aku punya 3 misi: membuat base yang aman, mendapatkan perlengkapan terbaik, dan mengalahkan Ender Dragon. Namun perjalanan ini berubah drastis ketika aku menemukan sebuah desa dan mereka tidak menyukai kedatanganku. Hari pertama harusnya jadi hari biasa, tapi ternyata tidak. Setelah mengambil kayu dan crafting alat dasar, aku langsung menemukan sebuah desa yang lumayan bagus. Oh, desa nih. Tapi nih baru early game, aku langsung menemukan desa. Oke, langsung aja kita jajah. Kita ambil dulu seed-seednya yang ada di sini. Gampang ambil ya, mau bertahan hidup 2 villager. Oke. Semoga aja para villagernya nggak marah, guys. Alright. Halo Pak villager. Weh, minggir. Aku nak ambil peti lu. Wah, sampah. Di sini aku langsung mengambil semua resource yang ada di desa ini. Tapi setelah itu tiba-tiba aku dihentikan oleh beberapa villager. Semuanya, ini dia orang asing yang mengambil gandum kita tadi. Betul itu. Dia ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Pak Kades harus tahu hal ini. Para warga, dengarkan saya dulu. Saya hanya butuh sedikit makanan untuk bertahan hidup. Saya tidak punya maksud untuk merugikan siapapun. Itu juga yang biasa dikatakan oleh para penjajah itu. Mungkin kau adalah salah satu dari mereka. Tidak, aku bukan salah satu dari mereka. Aku bukan bagian mereka. Ini hanyalah kesalahpahaman. Kami tidak Alah, mau pembohong. dengarmu. Mana Dia ada engkau maling yang penjajah. mau ngaku. Ada apa ini? Itu tuh penjajah tuh. Dia ngambil gandum kita tadi. Cukup, dia baru tiba. Berilah dia kesempatan untuk menjelaskan diri. Oke, nama saya Zayden dan saya hanya ingin bertahan hidup. Saya tidak ada niatan untuk menjajah kalian. Oke, saya akan mengawasimu. Saya melihat potensi dalam dirimu. Buktikan bahwa kamu bukan ancaman. Baik Pak Kades, terima kasih banyak. Setelah kejadian semalam, beberapa hari ini aku memfokuskan diriku untuk mencari kayu, batu, dan mulai merencanakan sebuah rumah. Tapi villager tetap curiga. Lihatlah, dia sedang menebang pohon. Sebentar lagi, desa kita bakal gundul. Kalian tenanglah. Pohon ini akan kutanam kembali kalau aku sudah mau menebangnya. Ya, itulah yang dikatakan oleh para penjajah sebelum menjarah semuanya. Diam kalian, dia sudah menanam kembali pohon-pohon itu. Kalian hanya perlu melihat lebih jauh. Setelah menebang pohon, di sini aku mulai mencari spot buat aku jadikan base. Di sini aku sudah menemukan spot yang cocok untuk aku jadikan base. Dikarenakan udah mulai gelap, aku memasang kasur dan crafting table dan aku pun tidur.
Hari ke-6. Di hari ke-6 ini aku baru saja selesai mining dan mendapatkan hampir 1 stack iron. Selain iron, aku juga dapat diamond tapi hanya 2 biji. Tapi nggak apa-apa. Jika kalian bertanya-tanya kenapa aku bisa langsung di hari ke-6 padahal tadi masih hari ke-3. Jadi selama 3 hari yang lalu file rekor aku bermasalah saat aku mencoba untuk mining dalam gua di dekat desa yang kutemukan. Setelah mining, di situ aku baru sadar kalau ternyata file rekor aku bermasalah. Videonya nggak ada, tapi hanya suaranya doang yang kuambil. Jika kalian ingin mendengar cuplikan saat aku mining ini dia cuplikannya. Sabar guys, kita ambil call dulu, baru kita masuk. Nice, baru masuk udah dapat iron aja. Kita ambil dulu semuanya. Set nih zombie ganggu bet anjing. Nah, itu dia cuplikannya guys. Karena terlalu panjang dan aku juga tidak ingin kepanjangan durasinya, jadi sampai situ aja. Dikarenakan 3 hari yang lalu aku fokus mining, di sini aku kekurangan kayu untuk membuat rumah. Jadi aku langsung saja menebang pohon hari ini sebagai agendaku. Jangan lupa kita tanam ya. Habis nebang harus ditanam supaya para villager nggak marah. Nah, tanam. Ini saya modal tekad aja guys. Menebang di malam hari ini, aduh sampai malam hari. Pokoknya sampai kapak kita hancur baru kita pulang. Jadi kalau udah terdesak sih saya harus pulang ini. Kalau emang diserang banyak zombie. Ini juga 1. Wah, 2 guys. Aduh. Mana sakit lagi, aduh udah weh. Keroyok. Udah lari lah. Udah lari. Hari ke-7. Hari ini aku melanjutkan penebanganku yang semalam agar stok kayuku terpenuhi. Setelah menebang pohon, inilah kayu yang terkumpul. Mungkin saja ini sudah cukup untuk proyek pembangunan rumahku di hari ke depan. Oh iya, di sini aku juga mengupgrade semua tools aku ke iron sekaligus armorku juga. Setelah upgrade tools, aku berencana untuk membuat AFK cobblestone karena aku masih kekurangan batu. Hari ke-8, hari ini aku akan membuat AFK cobblestone dan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahannya sudah kekumpul dan akhirnya aku membuat AFK cobblestone-nya. Hari ke-9, akhirnya AFK cobblestone aku jadi juga. Dan sekarang aku ingin mencobanya, apakah AFK cobblestone ini berhasil berfungsi dengan baik atau sebaliknya.
Ternyata AFK cobblestone ini berhasil berfungsi dengan baik dan sekarang aku akan AFK selama beberapa menit. Hari ke-10, setelah AFK cukup lama, inilah batu yang terkumpul. Wow, lumayan. Nah, ini lumayan nih. Ini peti 1 sama kedua ini lumayan. Peti terakhirnya nggak ada, cok. Kosong. Nggak sampai. Ya, nggak apa-apa lah, yang penting nih 3 chest ini ada. Walaupun yang chest ketiga itu tidak terlalu banyak sih. Oke, kita simpan aja di situ separuhnya buat pembangunan rumah nanti. Nah, kurang kayu spruce aja sih ini mah. Soalnya kalau bikin rumah nggak afdol kalau nggak ada kayu spruce sih. Atau gua cari aja di biome taiga. Nah, betul sekali. Di sini aku berencana untuk mencari kayu spruce di biome taiga. Di sini aku melakukan perjalanan dari desa ke biome taiga. Di perjalananku menuju ke biome taiga, aku tak sengaja menemukan sebuah goa dan aku berencana untuk mendatangi goa ini setelah aku pulang dari pencarian biome taiga. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies. Hari ke-11, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya aku menemukan biome taiga yang aku cari. Nah, akhirnya setelah sekian lama aku berjalan, aku menemukannya, teman-teman. Oke, langsung saja kita terbang, guys. Setelah menebang cukup banyak kayu spruce, akhirnya aku pulang kembali ke base aku. Nah, kayaknya udah dekat nih. Aduh. Guys, ini panjang sekali perjalananku. Di mana kayak ini rumahku? Nah, itu sana. Aduh, akhirnya sampai juga di base. Ini perjalanannya menempuh cukup banyak waktu, guys. Sesampainya aku di base, aku langsung saja melanjutkan proyekku untuk membuat rumah pertamaku di dunia ini. Tapi sebelum itu, aku ingin meratakan tanah yang berantakan ini dulu, karena aku akan membuat rumahku di atas sini. So, langsung saja aku ratakan tanah ini dalam waktu 6 detik saja. Ya, 6 detik saja. Akhirnya aku sudah meratakan tanah tersebut dalam waktu 6 detik. Ya, 6 detik. Benar sekali 6 detik. Sekarang waktunya pembangunan dimulai. Tapi sebelum itu, dalam pembuatan rumah kita pasti membutuhkan bahan-bahan seperti kayu spruce, batu bata, oak plank, spruce plank, dan terakhir glass.
Dan aku kekurangan gelas. Bahkan tidak ada satupun gelas yang aku punya. Jadi aku langsung saja mencari pasir terlebih dahulu untuk kuolah menjadi gelas. Ya, malah jatuh. Aduh. Nah, ini dalam goa ya. Anjir. Gua kira nyambung nih. Oke, lanjut. Gelas aman, kayu aman, batu pun aman. Kini semua bahan-bahan sudah siap dan waktunya kita building.
Apa-apaan nih? Anjir. Kok ada villager di sini? Mati lu. Berani lu datang ke sini. Udah lanjut kerja. Nah, akhirnya selesai juga nih. Saatnya kita pindahkan semua barang-barang kita guys ke dalam. Terutama peti-peti ini dulu ini. Sabar. Aduh, salah pasang lagi. Netnya mau angkat malah kepasang kaca nih. Gimana dong? Nah, berat juga guys. Waduh, beratnya nggak bisa lari kok. Sisa 2 lagi. Canda guys, ini berat sih. Jujur ini berat. Oke. Nah, sisa yang terakhir. Angkat terus. Pokoknya kita harus semangat guys untuk rumah pertama kita ini. Nah, ini kurang 1 sih. Nanti aku bikin lagi. Nah, simpan di sini. Finally guys, rumahku resmi jadi. Ini rumah pertamaku di dekat village ya. Untuk selanjutnya sih aku rencananya mau bikin rumah bukan rumah sih, aku mau bikin storage room lah di dekat rumahku ini. Sini, lihat. Dia sedang apa itu? Wah. Ternyata dia baru saja membangun rumah di sini. Betul banget nih. Sepertinya ini bukan rumah biasa. Sepertinya ini adalah base mereka sebagai penjajah. Mungkin saja teman-temannya bakal tinggal di sini nanti saat desa kita mau dijarah kembali. Iya, wah. Ini nggak bisa dibiarin sih ini. Kalian ini itu hanyalah rumahku sendiri. Agar aku bisa berteduh nantinya. Ini bukan base buat para penjajah atau apalah itu. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Yang intinya, aku bukanlah seperti orang yang kalian katakan itu. Jadi tolong percaya padaku. Halah, pembohong. Sampai kapanpun kami tidak akan percaya sama kamu. Sifatmu itu sifat seorang penjajah atau penjara. Kami sudah tahu dari awal. Jadi stop. Kamu tidak usah berbohong lagi sama kami. Semuanya, diam. Apa yang kalian lakukan di sini? Zaiden hanya bikin rumah di sini. Biarkan saja dia. Sikap kalian ini mempermalukan desa kita. Sudah berapa kali aku bilang, kalau Zaiden adalah orang yang baik. Maafkan kami, Pak Kades. Iya, Pak Kades, maafkan kami. Kalian masuk saja di desa. Jangan ganggu Nak Zaiden lagi. Baik pak. Ayo bro, cabut. Ayo. Nah, Zaiden, silakan lanjut aktivitasmu ya. Makasih, Pak Kades.